Umat Tuhan yang berbahagia, pagi ini Mas Murni mengajarkan kepada kita kemalangan dalam hidup. Saudara, saya percaya mendengar temanya pasti kita akan menghindar dan kita berkata saya nggak suka dan saya nggak mau. Bagaimana saya tidak akan pernah mau mengalami kemalangan dalam hidup. Yang saya inginkan justru sebaliknya. Saya mau mengalami hidup yang penuh kemenangan, penuh keberkatan, hidup yang penuh kebahagiaan. Tetapi ada faktanya orang-orang yang mengalami kemalangan di dalam hidupnya. Dengarkan firman ini, Mazmur pasal 4 ayat yang ketiga. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Jadi saudara, rupanya kalau kita belajar untuk melakukan dua hal tanpa kita sadari, kalau kita nggak mau bertobat, kita masih tetap hidup di dalam dua hal ini, yaitu apa? Yang pertama adalah mencintai yang sia-sia. Yang kedua, mencari kebohongan. Saudara, kalau engkau mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan, maka udah pasti hidup kita akan penuh kemalangan. Ada kemalangan-kemalangan dalam hidup kita. Ada kemalangan-kemalangan yang kita akan terima terus, bukan berkat, bukan anugerah, bukan kebaikannya. Kenapa? Karena dua perkara ini. Maka kalau kita ada dan mungkin kita melakukannya, bahkan mungkin kita baru mau merencanakannya, stop, berhenti dan bertobat. Dan katakan, Tuhan, aku mau merubahnya. Aku tidak mau mencintai yang sia-sia. Aku mau mencari kebenaran. Kenapa, saudara? Karena bukannya mencintai Tuhan. Kalau orang yang mencintai yang sia-sia artinya bukan mencintai Tuhan. Orang ini nggak mencintai yang namanya surga. Nggak mencintai perkara-perkara yang rohani. Tapi mencintai perkara-perkara yang justru tidak ada artinya. Sia-sia artinya apa, saudara? Nihil, nol, kosong. Saudara, sia-sia itu artinya engkau buang-buang waktu, engkau buang-buang tenaga, buang-buang, saudaraku, segala kekuatanmu. Tapi hasil yang didapat adalah tidak berdampak, tidak membuat kita senang, malah sebaliknya membuat kita terkejut. Kenapa demikian? Karena kita melakukan hal yang sia-sia. Ada banyak orang tanpa sadar, saudara, melakukan yang sia-sia. Hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup, Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana supaya engkau menjadi pemenang. Ingat sifat dasar kita, kita bukan orang-orang pecundang. Kita adalah orang-orang para pemenang. Saudara, itu sebabnya jangan terima pecundang, kekalahan. Orang-orang banyak hidup dalam kekalahan dan kemalahan karena apa? Melakukan yang sia-sia, nggak pernah mau mendengarkan kebenaran, nggak pernah mau mencari ibadah, nggak pernah mau cari surga, nggak pernah mau cari kebenarannya, nggak punya waktu untuk berdoa, nggak punya waktu untuk dengarkan firman, nggak punya waktu untuk fokus kepada hal-hal yang sifatnya ilahi, saudara. Tapi fokusnya kepada yang sia-sia. Tapi saya memberitahu, hidup kita tidak seperti itu. Tuhan rancang, lahir, diciptakan dengan begitu dahsyat. Kejadian yang dahsyat. Saudara, besar, mempunyai pengaruh, dampak. Dan memuliakan Tuhan. Dan mencari banyak jiwa untuk dimenangkan. Dan saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dengan segala hidupmu, tindak tandukmu, melakukan firman Tuhan. Ketika engkau lakukan itu, lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 83. Biarlah mereka mendapat malu, terkejut selama-lamanya. Orang yang mencari perkara sia-sia katanya, orang yang mendapat malu, terkejut. Tapi kalau orang yang mencari Tuhan, yang selalu mau menyenangkan Tuhan, orang itu kan akan melihat kekuatan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perkara-perkara yang besar akan menjadi hari-hari yang dahsyat di tengah-tengah hidup kita semuanya. Saudara, itu sebabnya jangan pernah mencintai yang sia-sia. Sekarang belajar cintai Tuhan, cintai hadiratnya. Firman-Nya berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan berkat kerajaan Allah. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat. Mujizat pertolongannya menjadi milik setiap kita semua. Yang kedua, saudaraku, orang-orang yang mengalami kemalangan dalam hidup adalah orang-orang yang mencari kebohongan. Setiap kita disadarkan, Yesus sudah mau datang, Tuhan mau datang kembali. Dan tanda-tandanya begitu sudah nyata di sekitar kita. Saudaraku, cari kebenarannya, cari firman-Nya, cari kekuatannya, saudara. Ada banyak orang yang dicari bukan kebenaran. Lebih suka dengar berita yang bohong, yang hoax. Lebih suka, saudara, mendengar berita-berita yang tidak ada dasar firman-Nya. Sifatnya adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan bukan gak penting. Memang itu kita perlukan. Tetapi jauh lebih penting ketika kita punya kebenaran. Kebenaran daripada surga membuat saudara menang dalam setiap masalahmu. Kebenaran daripada Tuhan menolong hidupmu, memulihkan engkau. Kebenaran firman Tuhan berkata, kalau engkau mencari kebenaran bukan kebohongan, tapi kebenaran daripada Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran yang kau dengar itu akan memerdekakan kamu. Itu akan menyembuhkan, itu akan membuat engkau diberkati, itu akan membuat engkau mengalami mujizat, itu akan membuat engkau mengalami jalan-jalan terbuka.
Kenapa? Karena kebenarannya penuh kuasa. Kebenarannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Sebab itu saudara cari kebenarannya. Kalau engkau tidak cari kebenaran, mencari kebohongan, dengarkan firman ini. Mazmur 94 ayat yang ke-7. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya dan tidak mengindahkannya. Orang-orang yang suka kepada kebohongan, hidup dalam kebohongan, saudara dengarkan firman ini. Katanya mereka merasa tidak melihat dan Tuhan tidak mengindahkannya. Padahal di mata Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Padahal saudaraku, mata Tuhan melihat apa yang kau buat. Saudara, itu sebabnya bertobat kalau kita mencari kebohongan. Hari ini kita mencari kebenaran. Setiap pagi kita cari kebenaran. Seperti bangsa Israel bangun pagi-pagi, ada mana surga yang turun, lalu mereka harus mengumpulkannya untuk memakan sepanjang hari itu. Dan saya percaya itu sebabnya emas murni disampaikan jam 5 pagi supaya saudara ada kebenaran, lalu sudah mendapatkan kekuatan. Dan sepanjang hari ini sudah menjadi orang-orang yang berjalan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan semakin menang, semakin menang, semakin menang. Dan semakin diberkati, semakin diberkati. Kenapa? Karena saudara tidak mau mencari kebohongan, tidak mau mencari hal yang sia-sia, tetapi saudara mau mencari kerajaan Allah, saudara mau mencari sesuatu kebenaran, maka orang-orang seperti ini hidupnya tidak lagi akan malang, tapi akan ada keberkatan, bahkan sukacita yang besar. Diberkati setiap kita semua, dimanapun dan apapun yang kau alami hari-hari ini, terimalah berkat yang hebat daripada Tuhan. Amin.